وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahf. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillahi ta'ala kita akan membahas mulai dari ayat ke-28 dari surat Al-Kahf. Untuk sebelum mungkin akan Anda bacakan terlebih dahulu ayat tersebut. Ayat-ayat yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. طيب. Allah Ta'ala berfirman wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di sini ada perintah kesabaran. Wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Nafsaka, isbir. Dan isbir yaitu habsun nafs. Memenjarakan diri untuk tetap pada suatu keadaan. Wasbir nafsaka yaitu ihbis nafsaka. Ihbis nafsaka, tetapkanlah dirimu, penjarakanlah dirimu bersama dengan alladzina yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Dari sini baik doa dari segi doa masalah atau dari segi doa al-ibadah. Jadi ikhwan, ada dua hal
dari segi doa masalah itu minta pada Allah, atau doa dari segi ibadah. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah itu mengandung unsur doa juga untuk meminta diterimanya amalan. Maka diperintahkan di sini kita bersabar diri bersama dengan orang-orang ahli ibadah dan ahli berdoa. Yang mana mereka alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka itu meminta atau berdoa kepada Rabb mereka baik di al-ghadat, yaitu awalun nahar, pagi seperti hari seperti ini nih. Wal 'ashyi akhirun nahar, petang atau sore atau menjelang malam. Yang mana mereka itu yuriduna wajhah. Mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka ikhlas. Ya, berarti kalau misalnya yuriduna wajhah, maka konsekuensinya adalah la yuriduna syai'an minad dunya. Mereka tidak menginginkan sesuatu pun dari dunia. Jadi mereka itu rajin ibadah dan rajin doa bukan karena ada kepentingan duniawi, bukan. Mereka rajin menuntut ilmu dan rajin mengajarkan ilmu bukan karena ada kepentingan duniawi seperti amplop, ya, atau cari muka di masyarakat, atau pengen dianggap sebagai ustadz, atau pengen dianggap sebagai tokoh masyarakat, public figure. Enggak, bukan mencari hal-hal seperti itu. Walaupun ya bisa saja itu terjadi bukan karena keinginan dia, tapi karena memang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak itu yang dicari, melainkan yang dicari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bersama mereka agar hidup kita itu betul-betul tertata, tertib secara keilmuan dan amal. Dan dalam ayat ini, dalam kutipan tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, di sini ada itsbat al-wajh lillah, menetapkan wajah atau sifat wajah pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Di antara dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Allah taala memiliki sifat dzatiyah yaitu wajah, firman Allah taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini jika ditafsirkan wajah Rabbmu itu tetap, ya, tetap baka. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya, a'udzu biwajhika. A'udzu biwajhika. Dan ini para salaf mereka bersepakat, berijma akan tertetapkannya sifat wajah Allah taala padanya sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Kalau antum kenal yang kemarin perumahan, pokoknya anak kemana beliau ada. Baik, apakah wajah Allah Subhanahu wa taala mumathil atau serupa dengan wajah makhluk? Tentu tidak. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sekutu. Nah, di antara maksud dari menjadikan sekutu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya tidak pantas Allah taala disandingkan atau disamakan dengan suatu sekutu apapun. Ya, jadi wajah Allah taala tentu tidak seperti wajah makhluknya. Wallahu a'lam. Kemudian kata Allah azza wa jalla setelah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, kemudian ada firman Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah kedua matamu ta'du, yaitu berpaling dari mereka. Ya, jangan kedua matamu berpaling dari para tuan-tuan yang mulia tersebut, yang mana mereka
selalu menyembah Allah Ta'ala, berdoa kepadanya. Jangan kamu picingkan atau jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, kemudian kamu beralih ke turidu zinatal hayatid dunya, yaitu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi rata-rata ini ada isyarat ikhwan. Orang kalau misalnya dia malas ke majelis ilmu dan juga mulai jauh dari ustadz atau dai yang membimbingnya ke jalan sunnah, mulai jauh dari ikhwan-ikhwan yang betul-betul nyunnah gitu, maka ada sesuatu. Jangan-jangan masuk ke dalam turidu zinatal hayatid dunya. Ya, dan ini terjadi, ini happening di masyarakat. Yaitu ketika seseorang mulai mundur dari majelis ilmu. Seseorang mulai menjauh dari gurunya yang selama ini dekat. Ada apa gitu loh. Kalau mungkin masalah sakit hati atau hal lainnya, tapi banyak kasus ketika seorang atau ikhwan mulai meninggalkan majelis ilmu, malas menghadiri majelis ilmu atau malas menyimak majelis ilmu, ada kesibukan duniawi biasanya. Ya, ada perhiasan dunia yang dia sedang incar, mungkin karena pergaulan atau desakan dari orang tua atau dari istri atau lainnya. Tetapi di sini Allah Ta'ala melarang, jangan kamu palingkan pandanganmu dari orang-orang saleh tersebut gara-gara kamu menginginkan dunia, melainkan jadikan perhatianmu dan pandanganmu hanya terus kepada orang-orang yang saleh tersebut dan persahabatanmu kepada mereka. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina." Dan janganlah engkau mengikuti, atau ayuti'u di sini taat atau ittaba'ah, mengikuti. Jangan kamu ikuti siapa? Orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari zikir kepada kami. Ya, jangan memperturutkan hawa nafsu mereka. Jangan ikut-ikutan dengan mereka. Jangan taati kemauan mereka. Siapa mereka ini? Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Itu orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari berzikir kepada kami. Di sini ada dua tafsiran untuk man aghfalna qalbahu an dzikrina. Karena di sini ada lafal aghfalna qalbahu dan juga zikr ini ada dua indikator, ada dua indikasi. Kemungkinan pertama maksudnya di sini adalah manusia yang berzikir kepada Allah dengan lisannya saja tapi tanpa qalbu. Manusia yang berzikir kepada Allah dengan lisannya tanpa qalbu. Dan ini banyak. Hatinya enggak berzikir, lisannya aja berzikir. Ini banyak. Khawatirnya kita termasuk. Jangan turuti orang yang seperti ini. Kalau tafsirannya ini ya, yaitu orang yang berzikir lisannya doang, hatinya enggak. Formalitas aja. Dan ini banyak orang-orang yang sholat seperti itu. Orang yang zikir setelah sholat seperti itu juga banyak. Formalitas. Belum lagi zikirnya bid'ah pula, gitu kan? Itu yang pertama. Jadi orang seperti ini lisannya berzikir tapi kalbunya lalai. Nah ini. Loh, bagaimana kita bisa mengetahui orang yang seperti itu? Zahirnya zikir tapi kalbunya, insya Allah bisa diketahui dari apa? Dari gerak-geriknya, dari tingkah lakunya, dari sikapnya, dari manhajnya, bahkan dari lisannya pula. Orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak akan kotor insya Allah. Allah jaga lisannya. Iya, karena berzikir itu kan menjaga agama Allah dengan lisan. Maka Allah akan menjaga lisannya insyaallah. Ihfazillaha yahfazka. Maka orang yang tidak menjaga lisannya dari kebiasaan ghibah, dari kebiasaan ngomong kotor, ya, kebiasaan ghibah atau kebiasaan ngomong kotor, enggak terjaga lisannya, itu menunjukkan walaupun dia kelihatan berzikir pagi petang, walaupun dia kelihatan berzikir setelah salat, maka menunjukkan Allah telah melalaikan kalbunya sehingga isi kalbunya keluar dengan lisannya. Karena lisan itu adalah terjemahan dari isi kalbu. Maka lisannya enggak terjaga. Ya. Nah, kita dapatkan ada ahli zikir Masya Allah pakai sorban, kayak anak ini. Ini pakai sorban anak-anak kedinginan, ya.
bukan karena ahli zikir. Nah, kemudian juga kemana-mana pakai tasbih. Tapi kalau udah marah, itu kebun binatang, bahkan yang nggak ada di kebun binatang juga disebut sama dia. Ya, semuanya disebut. Omongan jorok disebut. Ya. Atau ahli ghibah, atau suka namimah dan seterusnya. Maka ini menunjukkan kalbu dia itu lalai, walaupun dia kelihatan ahli zikir. Orang yang seperti ini jangan antum turuti, jangan kau turuti. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, seseorang yang Allah lalaikan kalbunya dari Al-Qur'an. Jadi zikrina di sini tafsir Al-Qur'an. Ya. Orang yang Allah Ta'ala lalaikan kalbunya dari Al-Quran. Atau bisa juga dari zikir. Sama sekali dia nggak kelihatan zikir dan malas baca Al-Quran. Ya, malas baca Al-Quran. Dan di antara hal atau entah anak mau menyebut ini penyakit atau gimana ya. Tapi namanya kajian tafsir rutin. Itu banyak sekali dari kalangan kita atau kaum muslimin. Itu kurang minat kajian rutin tafsir. Kurang minat. Ya, ini menunjukkan bahwasannya hasrat untuk memahami Al-Quran masih tidak tinggi di kita. Masih rendah termasuk. Iya. Ini anak rasakan sejak anak mengkaji tafsir sejak 7 tahun atau 8 tahun lalu. Ya. Dibandingkan dengan ilmu hadis misalnya. Atau terutama tazkiyatun nufus dan fikih rumah tangga. Nah, itu paling laris. Tapi untuk mendalami Al-Qur'an dan maknanya, tafsir serial seperti ini misalnya, itu peminatnya enggak sebanyak yang tadi Anda sebutkan dari bidang lain. Kadang disebabkan dai-nya enggak saya kenal gitu misalnya, atau dai-nya kurang populer gitu loh. Atau itu hal lain. Tapi ada sebabnya adalah misalnya, tafsirnya surat Ali Imran saya belum hafal. Tafsirnya surat Maryam apalagi itu belum hafal. Tafsirnya surat apa misalnya Al-Hujurat saya jauh belum hafal. Coba tafsir juz amma deh. Maka kita katakan, ya akhi, mau juz amma, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Hujurat, Al-Ahqaf, Yasin, As-Saffat dan seterusnya, semua itu kalam Allah. Semua itu kalam Allah. Antum hafal atau enggak hafal, tetaplah itu adalah kalam Allah. Dan antum mempelajari kalam Allah yang belum antum fahami maknanya, itu sangat bagus tetap. Jadi salah kalau misalnya kita cuma mau tafsir juz amma aja lah, karena itu saya hafal. Iya boleh, tafsir juz amma bagus. Tapi apa kita tidak pernah mau untuk membuka perut dari kitab, tengah-tengah kitab? Sampai kapan kita jahil terus akan makna dari kebanyakan dari ribuan ayat itu? Ya, kalau dari dulu kita bilang juz amma, pokoknya dari amma yatasaalun sampai An-Nas. Itu aja maunya. Pokoknya kalau bukan tafsir juz amma, ana nyerah deh gitu. Ya, atau tafsir ayat-ayat yang tidak saya ketahui. Kalau tafsir Al-Mulk saya mau, tapi kalau udah tafsir Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, saya nyerah, nggak bisa. Ini salah, ini manhaj yang salah. Ya, Al-Quran kalamullah dari awal ghilaf sampai akhir ghilaf, dari pembuka sampai penutup, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka setiap ayat yang kita pelajari, walaupun kita belum hafal, memiliki fadilah ta'allum Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini kata Nabi SAW, Al-Qur'ana bukan man ta'allama juz amma. Ya juz amma ya Al-Quran. Tapi tidak ada maziyah khusus juz amma dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kalau juz amma lebih afdol, kemudian juz 29, juz tabarok itu kurang. Enggak. Ini kan dari segi apa? Dari segi antum aja yang memang merasa antum enggak memiliki kepentingan untuk memahami selain juz amma. Begitu. Padahal Al-Quran ayat-ayatnya itu saling bertalian, seringkali begitu. Maka apa yang ada di juz amma kadang-kadang ada di surat-surat lainnya juga yang bertalian penjelasannya. Ya, atau berikatan. Maka jangan lalai dari Al-Quran. Penting sekali kita mempelajari tafsir. Penting sekali. Ya. Kemudian aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu, dan orang yang seperti ini mengikuti hawa nafsu, dan memang ciri khasnya begitu. Orang yang kalbunya lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Kalbunya lalai dari zikir kepada Allah.
Baik kelihatannya berzikir di lisan tapi kalbunya lalai, atau memang sama sekali dia itu malas berzikir. Baik kalbunya atau lisannya dia mengikuti hawa nafsunya, itu biasa gitu. Jadi enggak Allah jaga, enggak Allah pertahankan dia dalam ketaatan. Dan juga di antara imbasnya adalah wa kana amruhu furuta. Dan urusan orang seperti ini furuta. Furuta yaitu orangnya keadaannya sudah melewati batas. Furuta. Dan furuta bisa maknanya adalah dha'i'a, yaitu sia-sia. Urusan dia itu sia-sia. Yaitu tamdhil ayyam wal layali wa la yantafi'u bi syai'. Hari, siang dan malam itu berlalu dan dia tidak mendapatkan faedah apapun untuk akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, siang dan malam habis waktunya buat dia dan dia tidak mendapatkan manfaat dan faedah ukhrawiyah apapun dari siang dan malam yang berlalu itu. Nauzubillah min dzalik. Dan antum lihat orang yang betul-betul zikir kepada Allah dengan qalbu dan lisannya. Antum akan mendapatkan orang yang seperti ini betul-betul dia berharga hidupnya. Gimana enggak berharga? Bangun tidur sudah baca doa. Berwudu dapat pahala dan besar, dibukakan pintu surga 8, dia mau lewat mana saja terserah. Berangkat ke masjid, ya bagi yang enggak khawatir ya. Berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Sholat sunnah qabliyah dapat apa? Dunia, lebih dari dunia bisnisnya. Dan itu dilakukan setiap hari. Belum lagi sholat subuhnya. Belum lagi kalau misalnya timernya masih lama, dia berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menang banyak, udah mencuri start dengan pencurian yang sangat jauh. Ini mencuri dalam arti positif ya. Dibandingkan dengan orang yang alarmnya itu sampai alarmnya aja bosan bangunin dia. Enggak bangun-bangun, baru jam 6 bangun. A'udzubillah min dzalik. Jauh mencuri start. Makanya kita lihat di sini mana yang betul-betul tertib dan baik dengan zikir dan juga dengan ketaatan, dan mana yang amruhu furuta. Ya tentu kita tidak bisa memastikan diri kita ke surga atau memastikan orang yang ke neraka, enggak boleh gitu. Tapi coba bandingkan ketika diri antum Allah Ta'ala berhidayah untuk melakukan hal yang tadi kita sebutkan. Abah lagi tahajud sebelum sepertiga malam terakhir, kemudian sampai sholat subuh, zikir pagi petang, bahkan ikut kajian misalnya, Masya Allah. Dan ternyata di bawah atap rumah antum pun ada yang masih tidur di saat Allah Ta'ala telah memberi antum hidayah sebegitu banyaknya perbuatan. Dan antum bandingkan jauh sekali. Bukan untuk merekomendasikan diri, bukan untuk menaikkan derajat diri, bukan. Tapi justru kita bersyukur banget kalau misalnya Allah Ta'ala telah menertibkan kehidupan kita. Dan ketertiban hidup itu berawal dari apa? Mulai dari kapan bangunnya dan bagaimana dia bangun tidur pagi. Iya, coba aja kalau antum lewat dari subuh. Hari tersebut akan menjadi hari yang gak enak buat antum. Kecuali kalau antum taubat. Karena itu kan sebabnya maksiat itu. Kelewatan subuh itu biasa sebabnya maksiat. Biasanya. Kalau udah biasa sholat subuh berjamaah ya. Kalau udah biasa bangun subuh ya. Kalau udah gak biasa bangun subuh mah, malah justru bangun subuh ajaib itu. Ya. Jadi amruhu furuta. Berantakan urusannya. Lah maksudnya berantakan di sini apa? Banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat pada hari itu. Coba aja antum lihat, bedakan antara orang-orang yang rajin salat subuh berjamaah dan bangun pagi dengan baik, zikir kepada Allah. Antum lihat harinya beda dengan hari orang yang paginya udah amburadul acak-acakan, bangun tidur jam 6 itu pun masih ngeliat HP dan ngecek notifikasi chattingan WhatsApp. Ngebalas satu-satu. Salat subuh nanti bisa, karena udah lewat waktunya. Lah, udah terang ini misalnya. Masya Allah. Enggak mikirin sholat subuh. Antum akan dapatkan dia nanti kalaupun kepikiran sholat subuh, udah sholat subuh enggak bakal khusyuk, enggak ngerasa bersalah orang kayak gini nih. Dan antum dapatkan hari-harinya apa? Nyanyian, movies atau film-film, atau chatting dengan teman yang memang enggak ada faedahnya sama sekali. Semua enggak ada yang mengingatin akan agama teman-temannya. Dan seterusnya. Corona di mana-mana, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan corona itu. Ajib, wa kana amruhu furuta. Berantakan urusannya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tamdil ayyamu wal layali wa la yantafi'u bi syai'. Malam siang itu lewat berlalu, dia tidak dapatkan apapun faedah untuk akhiratnya.
Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Annal insana alladhi yadhkurullaha bilisanihi la biqalbihi tunza'ul barakatu min a'malihi wa awqatihi hatta yakuna amruhu furutan alaih." Manusia yang berzikir kepada Allah dengan lisannya tapi tidak dengan kalbunya, ya ini. Dia berzikir kepada Allah dengan lisannya tapi tidak dengan kalbunya, maka akan dicabut darinya keberkahan amalan dan waktunya. Ya, Masya Allah. Kelihatannya zikir. Coba antum lihat ahli-ahli selawat dengan ketimpringan dan semisalnya. Ya, Gus Fulan misalnya. Gus Fulan itu memang spesialis selawat. Ya. Dengan nada ini gitu kan, nada apa gitu. Dan juga dengan ketimpringan apa gendang-gendang, kincringan dan seterusnya. Semua itu adalah kelalaian, ghaflah. Tapi atas nama salawat, ghaflah. Kemudian syaitan menerbitkan ke hati-hati mereka perasaan bahwasanya ini semua adalah ibadah dan mensyahdukan kalbu, padahal enggak, itu kepalsuan, ghafil. Ya, antum lihat tidak ada yang berubah dari diri mereka setelah itu. Hanya lisan saja berzikir selawat, tapi kalbunya itu sebenarnya mengincar apa? Nada dan juga instrumental dari musik itu. Maka yang seperti ini tunza'ul barakah, dicabut keberkahan amalan dan juga waktu, enggak berkah. Dibandingkan dengan seorang bapak tua yang berzikir setelah salat dengan diam merenung sambil beliau mendalami zikir yang beliau ucapkan. Jauh lebih afdal dan berkah. Dan orang yang seperti ini yang tadi kita sebutkan, berzikir pada Allah dengan lisannya tidak dengan kalbunya, tidak berkah, dan urusannya itu akan kacau, tidak bermanfaat. Tajiduhu yabqa sa'at tawilah walam yahsul syai', berjam-jam itu dia. Berjam-jam ngeliat YouTube, berjam-jam di media sosial, tidak menghasilkan faedah apapun. Berapa banyak orang yang seperti ini, kawan? Terlalu banyak untuk dihitung. Ya. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran datang dari Rabb kalian. Kalau memang begitu, maka jangan kalian mencari kebenaran dari jalur selain jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebenaran itu kan dari Allah taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen maka silahkan dia beriman, siapa yang pengen maka silahkan dia kufur. Di sini ada perintah dengan falyakfur, falyu'min, falyakfur. Lam falyu'min dan lam falyakfur itu lamul amr. Lamul amr. Ya. Dia huruf mabani dengan makna al-amr, maksudnya perintah. Tetapi secara usul fiqih ini bukanlah amr lil wujub. Amr lil wujub, bukan pula amr lil ibahah. Bukan perintah untuk mewajibkan, bukan perintah untuk mensunahkan, bukan perintah untuk membolehkan, bukan. Tapi ini yang disebut oleh para ulama. Ya, jadi di sini disebut fungsi dari amr yang paling unggul memang pewajiban, pengharusan. Tapi ada fungsi dari amr pembolehan. Tapi di sini bukan pembolehan maknanya. Di sini adalah tahdid. Tahdid yaitu tantangan. Tahdid yaitu tantangan. Jadi faman syaa'a falyu'min, siapa yang pengen Allah tantang untuk dia beriman. Dan siapa yang pengen Allah tantang untuk dia kufur. Tafadhol, silahkan antum lakukan apa yang antum inginkan. Ayo, siapa yang pengen. Jadi ini amr lihat tahdid, yaitu tantangan. Sebagaimana manusia menantang saudaranya atau temannya, kalau kamu memang jujur, ya maka lakukan ini. Ini perintah, tapi perintah di sini maksudnya adalah menantang, tantangan. Ya silahkan kalau kalian jujur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami
telah menyiapkan, Masya Allah, kami telah kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim. Nah, maksudnya zalimin di sini, lizzalimin maksudnya al-kafirin. Jadi maksud dari al-zalimin di sini al-kafirin. Dan betapa banyaknya ayat Allah Ta'ala yang menyebutkan zulm dan zalim atau zalimun, al-zalimin, itu maksudnya adalah orang-orang kafir atau musyrik, bukan orang maksiat, bukan. Kebanyakan begitu malah di Al-Quran. Zalim, zulm itu maksudnya adalah kekufuran atau orang-orang kafir. Di antara buktinya adalah yang menunjukkan itu di surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang zalimun. Di antara petunjuk dari Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud zalim juga adalah orang yang berbuat syirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi di sini lil zalimin yaitu lil kafirin al musyrikin wal musyrikin. Allah persiapkan apa? Naran ahata bihim suradiquha, yaitu Allah persiapkan untuk mereka neraka. Ahata bihim suradiquha, yang mana suradiq yaitu gejolak. Ya. Gejolaknya itu ahata bihim. Gejolak api neraka itu meliputi mereka. Ya, gejolak api neraka mengepung atau meliputi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Kalau para penghuni neraka tersebut istighatsah, jadi ada istighatsah nanti ya di neraka. Yaitu mereka meminta pertolongan, yaitu talabul ghauts, meminta pertolongan dari mara bahaya neraka. Mencari air, yughatsu bima, mereka akan diberi air kalmuhli yashfil wujuh, yang mana air tersebut modelnya itu seperti al-muhl. Muhl itu adalah besi yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Atau semisalnya muhl, besi yang mendidih. Yang mana besi yang mendidih ini yashwil wujuh. Dia akan yashwil wujuh, dia akan menghanguskan wajah. Bismillah. Apa ya suruh menghanguskan wajah? Apa dia? Kalau antum tahu namanya lahm maswi itu, kalau sekarang kan kita tuh suka bikin namanya lahm maswi karena baru Idul Adha. Daging panggang kayak sate itu lahm maswi. Jadi syawayaswi itu artinya adalah memanggang. Yang mana besi panas ini, besi meleleh ini, bakarannya itu dan apinya itu memanggang wajah-wajah. Jadi ketika mendekat kepada wajah itu sudah mulai itu wajahnya terpanggang dan berjatuhan, kulit-kulit yang sudah meleleh itu berjatuhan gitu. Ini saking apa? Saking air besinya itu atau semisal itu ya, yang mendidih itu saking kerasnya, saking buruknya ya. Kemudian nanti ketika mereka dikasih minum seperti itu dan terminumkan, kemudian dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan air yang mendidih seperti tadi dan kemudian air itu diminum, faqatta'a am'a'ahum, maka memutus-mutuskan usus mereka. Ini kenapa mereka minta air di situ? Ya tentu karena panasnya neraka dan juga karena mereka mendapatkan buah, entah buah zakum atau makanan-makanan neraka lainnya. Karena lapar dikasih buah zakum atau buah lain yang membuat, yang karena buah itu berduri kemudian di tenggorokan nyangkut. Paniklah mereka, tambah panik mereka. Kemudian beristighotsah, minta air. Dikasih air yang seperti ini yang mendidih, membuat meleleh kulit-kulit dan isi jeroan
dari tubuhnya. Maka diminum, wajah mulai hancur dan kemudian sampai ke usus, terpotong-potong ususnya saking panasnya air yang buruk tersebut. Dan itu pun membinasakan jasadnya. Namun kemudian kata Allah di surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap matang kulit mereka, hancur kulit mereka, baddalnahum juluda, kami ganti kulit mereka lagi dengan kulit lainnya, sama jadinya, tetap aja mereka seperti itu agar mereka merasakan azabnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itu adalah minuman yang paling buruk, bi'sas syarab. Dan neraka adalah sa'at murtafaqa, tempat istirahat yang paling jelek. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Kami tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang beramal dengan baik, berbuat baik dalam beramal. Yaitu orang yang ahsana amala, yaitu ikhlas dalam beramal dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW terhadap amalan tersebut. Allah tidak akan sia-siakan tuh kalau misalnya udah ikhlas, ya, di amalan qalbunya dan juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW di hayat dan juga kaifiyah ibadahnya. Maka di sini ya ikhwan, ada pengalihan dari pembicaraan tentang orang kafir, orang zalim, orang musyrik dan azab neraka untuk mereka, dialihkan kemudian kepada pembahasan orang beriman dan beramal saleh dan juga ganjaran untuk mereka. Ini bisa disebut sebagai uslub iltifat, ya, bisa juga disebut sebagai uslub al-mathani. Uslub iltifat karena ada pengalihan dari konteks kenerakaan dengan konteks dialihkan ke konteks kesurgaan. Disebut uslub mathani karena mathani itu dimaknai oleh sebagian ulama yaitu penduaan, penyandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya terkait namun kadang-kadang berlawanan. Ya. Tadi membahas putih, kemudian membahas hitam, ya. Membahas orang kafir, kemudian membahas orang beriman. Atau didahulukan bahas orang beriman, kemudian bahas orang kafir. Nah, yang seperti ini namanya uslub Qur'ani. Ya, uslub Qur'ani. Dan maksud dari adanya uslub seperti ini, penyebutan orang kafir dengan azabnya dan penyebutan orang beriman dengan surganya, ini agar manusia membacanya menjamak antara khauf dan roja. Menjamak, menggabungkan dalam kalbunya antara rasa takut dan rasa harap pada Allah Ta'ala dalam masa perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min fiddah. Min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq muttakiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Ana khawatirnya tadi ana salah baca ketika baca Al-Qur'annya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar, ya. Ya, karena biasa kan jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ya, di sini tahtihimul anhar. Ya, kata Allah Ta'ala ulaika, mereka lahum, mereka akan mendapatkan jannatu 'adn, yaitu surga 'adn. Dan 'adn itu maknanya iqamah. 'Adn adalah iqamah, yaitu bermukim, menetap. Surga tempat menetap gitu. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Ana dan juga antum. Tajri min tahtihul anhar. Baik, jannatu 'adn. Di situ ada kenikmatan yang berlimpah. Di antara kesempurnaan kenikmatan surga adalah setiap dari individu surgawi itu tidak memandang ada orang yang lebih diberi kenikmatan daripada dirinya, yaitu merasa diri itu paling dapat kenikmatan. Paham gak? Orang tuh kalau udah kesenangan dapat nikmat, dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang paling enak hidupnya.
dibandingkan manapun. Gak ada yang lebih enak daripada saya. Dan itu perasaan orang-orang surgawi. Ya, semuanya merasa seperti itu. Sebaliknya, perasaan orang-orang ahlus syaqa, yaitu orang-orang penghuni neraka, itu adalah merasa bahwa tidak ada orang yang paling sengsara dibandingkan dia. Begitu. Padahal boleh jadi dia paling ringan azabnya. Bahkan Abu Thalib aja yang paling ringan azabnya itu. Dan insya Allah kalau kaum muslimin mudah-mudahan lebih ringan daripada kaum muslimin. Semoga Allah rahmati kaum muslimin. Dan jika ada yang kemudian masuk neraka, semoga lebih ringan daripada itu. Karena bekas sujudnya itu insya Allah tidak kena dengan api neraka. Nah, kalau misalnya Abu Thalib misalnya, itu akan merasa apa? Paling ringannya azab, itu merasa apa? Enggak ada yang lebih dari saya nih azabnya nih. Saking itu paling ringan tapi sakit banget rasanya. Bagaimana dengan Fir'aun? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Kemudian di dalam surga itu mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang emas atau semisal itu. Ya, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq. Dan mereka memakai pakaian hijau karena pakaian berwarna hijau ini menyenangkan mata ya. Terbuat dari sundus dan terbuat dari istabraq. Sundus dan istabraq itu sama-sama dimaksudkan dengannya adalah sutra. Sutra surgawi. Tapi sutranya sundus itu sutra yang tipis, sedangkan sutra istabraq itu sutra yang apa? Sutra yang tebal. Khudran sundus wa istabraq. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka itu saling apa? Bersandar di atas dipan-dipan yang indah, araik. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sebaik-baik ganjaran dan betapa baiknya tempat istirahat, yaitu surga, tempat istirahat yang sangat indah. Ya, itu untuk tafsir Al-Kahf untuk pagi ini sampai ayat ke 31. Ya, insyaallah kita akan mulai lanjut bulan depan. Ya bulan depan betul. Bukan bulan depan ya. Sekarang tanggal berapa? Apa berarti? Masih bulan Jumat bulan depan? Belum ya. Pekan depan insyaallah kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjut dengan kitab Ad-Dawa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.